Lihat Rama, channel YouTube kita view-nya naik terus. Komentarnya juga rame banget. Ada yang marah, ada yang ngakak. Ini yang namanya engagement tinggi. Tapi cara kita tuh bener gak sih, Sid? Denger ya, yang penting kita rame dulu. Orang marah, bagus. Orang ketawa, lebih bagus lagi. Semua algoritma suka itu. Aku ngerasa ini makin gak sehat. Kita beneran ngeganggu orang, Sid. Nih, aku kasih tahu, Ramadan itu bulan penuh perhatian. Semua orang lebih gampang tersentuh, lebih gampang marah juga. Ini kesempatan emas buat viral. Besok kamu siap-siap ya, kita bakal bikin konten yang menggemparkan sosial media. Oke bro, kali ini kita coba challenge baru. Makan di depan orang-orang yang lagi puasa. Kita lihat gimana reaksinya. Di puasamu mana? Kamu gak puasa? Kalau haus, kalian aja minum nak, gak usah puasa. Malu sama kita pekerja bangunan yang kerjanya capek banget, tapi kita tetap puasa. Tapi hati-hati Dik, sensasi itu nggak bisa dibawa mati. Oke guys, seperti biasa ada yang sok ceramah, ada yang oke-oke aja. Yuk kita cari tempat lain lagi. Pak, saya beli ini ya. Bisa dibelah sekarang? Bisa nak. Wah, seger banget bro. Ini baru namanya semangka premium. Shit, ini makin keterlaluan. Bapak itu puasa lah kayaknya. Santai aja bro, hiburan doang ini. Kalau haus minum aja sekalian nak. Enggak pak, saya cuma mau nyobain manisnya aja. Manis ya? Iya pak, manis banget. Semangka bapak ini kualitasnya juara. Syukurlah kalau cocok nak. Biasanya pembeli kalau suka mereka beli banyak buat dibawa pulang. Iya, tapi saya lagi diet. Kalau haus di sini ada es kelapa juga nak. Nggak perlu makan semangka banyak-banyak kalau cuma mau basahin tenggorokan. Sit, udah aja sit. Ya guys, bapaknya nggak asik, dia nggak marah. Kayaknya kurang oke nih. Gimana kalau kita cari tempat lain? Apa cari tempat lain lagi? Oke, kita berangkat. Ibu, buka puasanya masih lama bu. Aku haus bu. Tahan ya nak, 1 jam lagi buka puasanya. Kamu pasti kuat kok. Bro, katanya kalau makan es krim sebelum berbuka tuh rasanya kayak cheating. Tapi ya, siapa yang bisa nolak? Ini seger banget loh, ya ampun. Dingin banget bro. Kayak lagi nyicipin salju di tengah gurun. Seger. Nah, kamu pernah nggak merasa lapar tapi nggak punya pilihan selain menunggu? Wah, itu pertanyaan berat bu. Tapi yang namanya kehidupan harus kita nikmati kan. Ibu haus, aku boleh buka puasa sekarang nggak? Aku mau es krim kayak kakak itu bu. Sabar nak, sebentar lagi. Wah Dik, kamu kuat banget ya puasanya juga. Iya, kakak kok nggak puasa? Tapi ya enak banget sih ini. Bikin makin susah nahan ya. Nih, mau nggak es krim enak? Nah, kalau kamu tahu ada orang yang haus, apa yang akan kamu lakukan? Waduh, ibu ini filosofis banget. Saya sih ya hidup harus tetap happy kan. Sit, udahan aja, kasihan adik itu. Kenapa? Masih belum puas nih bro. Bocil ini belum batal puasanya. Astagfirullahaladzim, ini gak lucu Sit. Si Rama ini terlalu serius. Oke, kita lanjut ke konten makan es krim di depan orang puasa guys. Aku mulai merasa ada yang salah. Ini bukan lagi sekedar konten, ini mulai terasa kejam. Yuk bro, kita cari tempat terakhir. Ini udah mau buka puasa nih.
Wah, ini sih nggak ada lawan bro. Rendangnya lumer, bumbunya nampol. Sit, yakin kita mau ambil konten di sini? Enak. Kenapa enggak? Justru di tempat kayak gini, reaksi orang-orang bisa lebih natural. Iya, tapi ini di masjid, Sit. Orang-orang di sini lagi puasa. Kamu nggak takut kena karma? Justru itu, kita kasih lihat ekspresi mereka. Real bro, konten yang jujur itu paling disukai. Aku yakin yang nonton makin tumpah-tumpah. Ya Allah, nikmat banget, sumpah. Maaf ya Allah, hamba belum bisa puasa. Nanti puasanya hamba ganti aja di hari yang lain. Nah, kamu bisa makan di mana saja. Kenapa harus di sini? Pak, ini cuma buat konten kok. Nggak ada maksud apa-apa. Konten ya? Iya pak. Kamu pikir ini hiburan? Perbuatan setan seperti ini kamu bilang hiburan? Kadang bukan orang lain yang diuji, tapi diri kita sendiri. Sit, udah azan. Kenapa bapak itu begitu banget ya? Ada yang beda sama dia. Aku melihat sesuatu yang gak pernah kulihat sebelumnya, Rasid. Yang selalu punya jawaban. Kali ini diam. Rasid, kamu gak ngerasa ada yang salah? Kok aku ngerasa salah banget ya? Yang penting views naik bro. Haters cuma bikin kita makin terkenal. Aku bisa melihatnya jelas. Rasid gak peduli lagi. Baginya ini cuma angka, bukan lagi tentang benar atau salah. Mungkin besok adalah hari terakhir aku ada di sini. Wah, ini sih enak banget, luar biasa gurihnya. Alhamdulillah, rezeki dari Allah, nak. Rasid, udahlah. Hahaha, santai aja Rama. Kita kan lagi syuting, konten tetap harus jalan. Nah, puasa itu bukan cuma soal nahan lapar, tapi juga soal kesabaran. Maksudnya pak, coba direnungi sendiri. Maksudnya saya nggak sabar. Saya sabar pak. Tadi antre beli gorengan, ini nggak nyelak, nggak marah-marah. Hehehe, sabar itu bukan cuma soal antri nak. Terus soal apa pak? Sabar itu soal bagaimana kita menahan diri meskipun kita bisa melakukan sesuatu. Menahan diri dari apa? Saya nggak nyolong, nggak nipu, nggak ganggu orang pak. Betul, tapi narasi tahu kan, banyak orang di sini yang lagi puasa. Saya juga puasa loh. Iya, terus kita bisa makan kapan aja, tapi kalau kita makan di depan orang yang lagi nahan lapar, kira-kira gimana rasanya buat mereka? Hahaha, pak, saya cuma makan gorengan, bukan pamer mobil mewah atau flexing duit. Lagian saya beli pakai uang sendiri. Gak ada yang salah sama makan nak, tapi niatnya itu yang perlu direnungi. Jadi kalau saya makan di sini, saya dianggap nggak punya empati gitu. Saya nggak bilang begitu, tapi coba bayangin kalau posisinya dibalik. Kalau nak Rasid yang lagi puasa, terus ada orang yang di depan nak makan dengan sengaja sambil nikmatin tiap gigitannya. Ya nggak bakal saya ambil pusing pak, itu hak dia. Tapi Sid, jujur kalau aku yang puasa terus lihat orang makan kayak gitu, mungkin rasanya agak nyesek juga sih. Sabar itu juga soal nggak menyulitkan orang lain. Kalau kita bisa menahan diri buat nggak bikin orang lain kesusahan, kenapa enggak? Jadi menurut Pak Hasan saya salah makan di sini. Bukan salah atau benar nak, cuma kadang kita perlu lihat lebih luas, bukan cuma dari sudut pandang kita sendiri. Mau nambah gorengan lagi nak? Masih ada yang hangat loh. Enggak pak, makasih. Aku lihat ada sesuatu yang berubah di wajah Rasid. Entah apa, tapi untuk pertama kalinya dia nggak langsung membalas dengan candaannya. Yuk Rama, kita cabut, kita cari tempat yang lain lagi. Kereta yang berhenti, orang-orang yang berbincang, dan pengumuman dari pengeras suara mengisi udara. Hiruk pikuk penumpang yang menunggu jadwal keberangkatan terlihat di sekitar peron. Wah, donatnya lembut banget, lumer di mulut. Rasid, ini tempat umum, jangan gitu deh. Kan nggak ada aturan dilarang makan di sini.
Mas, bisa makan di tempat lain? Hahaha, lo kenapa nggak boleh, Pak? Gak ada larangan, tapi ada adab. Kalau kamu seperti ini, apa bedanya kamu sama hewan? Hewan jelas tidak punya akal. Dia bisa makan di mana saja, bahkan di depan orang yang puasa. Sedangkan kamu bisa memilih untuk puasa, tetapi malah nggak puasa. Ditambah lagi makan di tempat umum kayak gini, di depan orang. Bukannya itu sama saja kayak hewan ya? Bejir, kata-katanya fakta banget. Udah Sid, aku cabut. Kamu kalau mau di sini nggak apa-apa, aku duluan ya. Tunggu. Aku nggak mau lanjut, Rasid. Kenapa Rama? Kita udah viral loh. Ini bukan sekedar konten, ini soal menghormati orang lain. Aku ngerasa kita udah kelewatan. Kita bukan sekedar bikin video, kita bikin orang gak nyaman. Kita ini gak punya adab, gak punya akal juga. Jadi kamu nyerah? Bukan nyerah, aku cuma gak mau nurunin harga diri buat angka view. Harga diri? Kita cuma bikin konten, Rama. Semua orang juga begitu. Semua orang juga begitu. Berarti kalau yang lain salah, kita ikut salah juga. Terus kamu maunya gimana? Berhenti total, ngapus semua video? Aku gak minta kita berhenti bikin video, tapi aku mau mikir dulu sebelum ngeposting sesuatu. Kita gak bisa terus-terusan ngejar engagement tanpa peduli dampaknya ke orang lain. Dampak gimana? Kita gak ngerugiin siapa-siapa. Kita gak nyebar hoax, gak nyakitin orang, gak ngerusak apapun. Gak nyakitin Sid. Kamu beneran gak lihat reaksi orang-orang waktu kita syuting? Mereka itu merasa tidak dihargai. Mereka biasa aja kok. Biasa aja, itu menurut kamu. Kamu gak lihat wajah Pak Hasan penjual gorengan tadi? Dia senyum, tapi matanya aku bisa lihat jelas Sid. Dia gak nyaman, dia nahan sesuatu. Nahan apa? Mungkin dia gak enak buat negur kita, atau dia merasa gak bisa ngomong belak-belakan karena kita bawa kamera. Tapi jelas dia terganggu. Kamu terlalu mikirin hal kecil, Rama. Itu kan cuma perasaan kamu. Kita gak bisa cuma berhenti karena asumsi. Asumsi? Oke, sekarang aku tanya ke kamu sendiri. Ada rasa gak sih kalau yang kita lakuin selama itu salah? Jujur sih, kalau kita di posisi mereka, kita lagi puasa, terus ada orang makan di depan kita sambil sengaja nikmati setiap gigitannya, kita bakal biasa aja. Aku gak tahu. Nah itu dia, kamu gak tahu, tapi kamu ngerasa ada sesuatu yang ganjil kan? Aku bukan so suci atau gimana sih, aku juga pernah salah. Tapi kalau kita udah sadar, terus tetap kita lanjutin cuma karena kita gak mau rugi, itu namanya egois. Jadi sekarang aku yang egois? No, aku gak bilang begitu, kamu yang bilang sendiri. Rama, dengar, aku ngerti maksud kamu. Tapi ini kerjaan kita. Kalau kita mulai terlalu banyak mikirin ini itu, kita bakal kalah sama yang lain. Kalah, ini bukan kompetisi sih. Kita lagi gak perang buat jadi nomor 1. Kita cuma bikin konten. Dan aku lebih milih kalah daripada harus kehilangan rasa hormat ke orang lain. Kita bisa tetap bikin konten, tapi gak harus dengan cara kayak tadi. Ada banyak hal lain yang bisa kita angkat, yang gak ngerugiin siapapun. Dan kalau kita kehilangan viewers, kita gak kehilangan apa-apa. Yang kita lakuin adalah memilih buat gak kehilangan diri sendiri. Aku gak mau maksa kamu. Kalau kamu masih mau lanjut dengan cara lama, itu hak kamu. Tapi aku gak bisa ikut lagi. Kalau mau cari cara lain, ayo kita lakuin. Aku bakal ikut. Iya. Malam itu aku ngerasa kayak lagi ditampar pakai kenyataan yang gak pernah aku mau lihat. Mungkin Rama benar, atau mungkin aku cuma takut mengakui kalau aku memang salah. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas di luar. Lampu kamar menerangi ruangan dengan cahaya redup. Aku cuma ikut-ikutan kamu, Kak. Sekarang aku gak punya teman. Teman-teman aku menjauh semua. Ini serius. Aku gak pernah kepikiran ini. Selama ini aku menganggap kontenku hanya hiburan, sekedar lelucon. Tapi kini kenyataan berbicara lain. Seseorang telah meniru perbuatanku dan itu merusak hidupnya. Terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada tawa atau canda. Tidak ada persiapan konten provokatif. Hanya ada keheningan dan tatapan kosong. Ia menarik napas panjang, lalu melirik Rama yang memegang kamera. Kamu yakin mau ngelakuin ini? Aku harus. Oke shit, ini udah live. Halo guys semuanya, ini aku yang selama ini nyari validasi dengan cara yang salah.
Aku salah, aku sadar sekarang kalau yang aku lakuin selama ini gak benar. Aku gak bisa ngubah masa lalu, tapi aku bisa ngelakuin sesuatu buat benerin masa depan. Teruntuk semua penggemar setia channel ini, saya memutuskan untuk menghapus semua video yang bersifat provokatif, apalagi bersifat menghina orang yang berpuasa. Kedepannya saya akan membuat konten yang lebih mendidik. Saya mohon maaf kepada kalian semua, karena manusia adalah tempatnya salah. Wajar manusia, bukan nabi boy. Baik semuanya, saya sudah hapus ya. Panti asuhan dipenuhi suara anak-anak yang bercanda. Aroma makanan berbuka puasa menyebar, menambah kehangatan suasana. Rashid duduk di antara anak-anak, senyum kecil terukir di wajahnya. Kok, dulu aku sering nonton video Koko. Oh iya kah, jangan ditiru ya. Iya, tapi kakak sekarang beda ya. Iya, kakak udah belajar dari kesalahan. Alhamdulillah udah waktunya buka. Ayo kita buka puasa. Alhamdulillah akhirnya dia berubah. Dia yang dulunya setan sekarang sudah berubah menjadi berhati malaikat.